Shalom, selamat pagi Happy Sword Family. Pagi ini judul renungan saya adalah menabur selagi masih siang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada tanggal 8 Mei yang lalu, Bapak Gembala sudah membahas tentang menabur benih yang baik. Kita sangat mengenal perumpamaan tentang dua orang penabur, di mana yang seorang menabur benih yang baik, sementara musuhnya menabur benih yang jahat. Kita bisa membaca satu kisah di Kisah Rasul 9 ayat 34 sampai 43. Saya ringkas, saudara bisa baca sendiri. Ini cerita tentang Petrus membangkitkan Dorcas. Saudara, biasanya saat ibadah kedukaan ada perwakilan dari keluarga dan teman atau sahabat yang menyampaikan sepatah dua kata tentang kesan-kesan mereka terhadap sosok almarhum tersebut. Biasanya kesan yang disampaikan adalah kesan yang baik, yang positif. Tetapi apakah kesan itu disampaikan dengan jujur? Apa yang dirasakan para pelayat saat mereka datang? Apakah orang yang sudah meninggal itu sungguh-sungguh meninggalkan kesan yang mendalam pada orang-orang yang ditinggalkan? Saya ingat satu kesaksian juga tentang kedukaan. Jadi kalau kita nih ya, kita nggak tahu siapa si almarhum ini, terus kita pelayanan nih di satu kedukaan, kita bilang, kita mungkin seharusnya kita harus tahu dulu nih, keluarganya bagaimana, misalnya meninggal pihak perempuan gitu ya, yang meninggal si wanitanya, terus kita harus tahu nih, oh ini suaminya atau mantan suaminya, ini anaknya bagaimana. Jadi ketika kita ada di kedukaan, kita tahu, sebenarnya kita jadi nggak segampang kita ngomong, oh iya pasti keluarganya yang ditinggalkan, suaminya, anaknya yang ditinggalkan pasti sedih, pasti sangat berduka cita sekali. Padahal kita nggak tahu di belakang cerita itu. Kejadian sebenarnya adalah dari si almarhumah ini, si suami itu sudah mantan dan suaminya itu jahat banget sama si almarhum ini. Demikian juga dengan anaknya. Jadi ketika ada hamba Tuhan yang ngomong nih di kedukaan, si relasinya, saudara-saudaranya tuh marah. Kenapa itu si bapak hamba Tuhan itu kok ngomongnya kayak gitu? Padahal itu apa yang dikatakan si hamba Tuhan itu bertolak belakang sama sekali. Jadi kesannya sebenarnya bukan si yang meninggalnya yang meninggalkan kesan yang tidak baik, tetapi si mantan suami dan anaknya itu yang meninggalkan kesan yang tidak baik. Karena hamba Tuhannya tidak tahu dan tidak mau mencari tahu, jadinya agak sedikit clash tuh sama keluarga si yang meninggalnya itu. Nah, saya karena teringat itu, saya jadi pikir, oh iya benar juga ya, kita tuh harus minimal kita harus mengulik keluarganya bagaimana ya, meninggalkan kesan yang bagaimana sih keluarga yang meninggal ini. Yang meninggal ini suaminya baik, anaknya baik, kehidupan rumah tangga mereka baik atau bagaimana? Kita harus tahu. Kita nggak bisa sembarangan juga tuh ngomong di kedukaan tuh dengan sembarangan. Nah, karena itu selama masih ada kesempatan di dunia ini, hendaknya kita menabur kebaikan terhadap sesama kita. Berkat yang kita sudah terima dari Tuhan, hendaknya juga kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itulah ibadah yang murni yang dikehendaki Tuhan. Allah adalah kasih. Kita sungguh-sungguh anak-anak Allah jika kita memiliki kasih terhadap sesama kita seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kita mengasihi Allah jika kita mengasihi sesama, terutama saudara seiman kita yang memang membutuhkan bantuan. Jika kita masih egois, masih mementingkan diri sendiri, itu berarti kita masih belum mengasihi Allah. Sebab, bagaimana kita dapat mengatakan kita mengasihi Allah jika kita tidak mengasihi saudara-saudara kita? Lebih jelas lagi dalam 1 Yohanes 3 ayat 17.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah terhadap tetap di dalam dirinya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menabur kebaikan selagi hari masih siang, selagi kita masih hidup. Harta yang ada pada kita, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu sesama. Karena jika malam tiba, jika waktu kita hidup di dunia ini sudah berakhir, maka apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang bisa kita bawa. Seperti kata pengkhotbah, semua itu sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami benar-benar bisa menaburkan benih-benih yang baik, benih-benih ilahi. Kami bisa mengimpartasikan kuasa-Mu, kami bisa mengimpartasikan kasih-Mu terhadap sesama. Biarlah kami bisa menabur di waktu siang ini, Bapa, sehingga kami tidak terlambat. Ketika kami masih hidup, kami memperoleh segala kemurahan dan kami dapat mengimpartasikannya juga kepada orang-orang di sekitar kami, sesuai dengan apa yang Kau beritahukan dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan, renungan pagi ini meremah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selagi hari masih siang, selagi nafas masih di kandung badan, mari kita menebar kebaikan. Sebelum semuanya terlambat dan kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.